Selamat malam dan selamat datang kembali di Gothic Channel. Malam hari ini, gua akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang driver ojek online di daerah Bojonggede. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, sekitar jam 11, Ali mendapat sebuah orderan dari stasiun Bojonggede ke daerah kampung yang berinisial N, di mana kampung tersebut termasuk daerah yang masih tergolong sepi. Kampung itu terletak di daerah pinggiran kota Bojonggede. Saat Ali hendak berangkat untuk menjemput penumpangnya, salah satu teman ojolnya kemudian memperingati Ali untuk berhati-hati dengan alasan di daerah tersebut masih tergolong rawan dan sangat minim penerangan. Karena Ali sedang membutuhkan uang, ia pun mau tidak mau harus mengambil orderan tersebut. Singkat cerita, Ali bertemu dengan penumpangnya, yang mana penumpang itu adalah seorang laki-laki paruh baya. Dia berpakaian layaknya pekerja yang baru pulang dari kantor. Tak ada yang aneh dari penumpang itu, seperti layaknya penumpang pada umumnya. Setelah berbincang sebentar, lalu penumpang itu pun naik ke atas motor Ali, dan mereka pun berangkat. Saat di perjalanan, Ali bertemu dengan sebuah perempatan, di mana jika dilihat dari maps, titik pengantaran harusnya belok ke arah kanan. Tapi entah mengapa penumpang itu tak mau mengikuti arah yang ada di aplikasi ojol tersebut. Di situ Ali mulai curiga dengan sang penumpang. Dia sempat berpikir kalau dirinya akan dibegal. Kemudian, dia pun memberhentikan motornya dan menanyakan kembali kepada penumpang itu. Tapi, di situ Ali diyakinkan oleh sang penumpang bahwa dia tidak berniat untuk macam-macam dan berjanji akan memberinya upah 2 kali lipat dari harga normal. Ali pun tergiur dengan ongkos yang ditawarkan kepadanya. Dan lantas dia pun menuruti kemauan penumpang itu untuk tidak melewati rute yang ada di maps ojol tersebut. Saat di tengah perjalanan, hujan rintik-rintik mulai turun. Disitulah Ali mulai merasa gelisah kembali. Ia takut jika penumpang itu berniat jahat kepadanya, karena di sepanjang jalan yang dilaluinya sangatlah gelap dan sepi. Kemudian, Ali mulai membuka obrolan kembali dengan penumpang itu untuk mencairkan suasana. Hingga sampailah mereka di sebuah pertigaan, dan kemudian Ali diarahkan untuk belok ke arah kiri. Karena melihat di depannya tak ada rumah, Ali kemudian bertanya lagi kepada penumpang itu. Penumpang itu pun bilang kalau rumahnya masih agak jauh di depan. Lantas mereka pun berjalan kembali. Saat sudah mendekati titik pengantaran, penumpang itu meminta Ali untuk berhenti. Kemudian dia pun turun dan membayar Ali dengan ongkos yang sudah dijanjikan. Di situ Ali merasa senang karena mendapat bayaran yang menurutnya lumayan besar. Tapi di sisi lain, Ali merasa takut untuk pulang karena sepanjang jalan yang dilaluinya sangatlah sepi dan jarang ada rumah penduduk. Akhirnya, ia pun membakar sebatang rokok
sambil menenangkan pikirannya. Setelah merasa lebih tenang, kemudian Ali memutuskan untuk berjalan pulang. Dia terus berjalan di tengah rintik-rintik hujan yang semakin menambah seram suasana. Di tengah perjalanan, dari jauh Ali melihat ada seorang wanita yang berjalan di depannya dengan posisi membelakanginya. Di situ Ali berusaha berpikir positif, dan semakin lama dia pun semakin mendekat ke sosok wanita itu. Hingga akhirnya dia pun melewati wanita itu tanpa menengok sedikit pun. Saat melewati sosok wanita itu, seketika bulu kuduknya berdiri. Ketika sudah berjarak sekitar 40 meter, karena penasaran, kemudian Ali berniat menoleh ke belakang untuk melihat wanita itu. Tapi saat baru saja dia menoleh ke samping, sosok wanita itu sudah berada tepat di sampingnya. Dia menatap Ali dengan muka yang sudah rusak. Sontak, Ali pun kaget dan langsung tancap gas dengan sangat kencang hingga helmnya terjatuh. Dia terus memacu motornya sambil berusaha meminta tolong. Akhirnya, setelah lumayan jauh berjalan, dia pun berpapasan dengan seorang pengendara motor. Tanpa basa-basi, Ali kemudian memberhentikan pria tersebut untuk dimintai pertolongan. Melihat Ali yang panik, pria itu kemudian bertanya kepada Ali, dan Ali pun menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Barulah diketahui, ternyata pria itu adalah warga asli dari kampung tersebut. Setelah mendengar cerita dari Ali, orang itu kemudian memberitahukan sesuatu. Ternyata di daerah tersebut sudah banyak orang yang ditampaki oleh sosok wanita itu. Bahkan dia sendiri juga pernah mengalaminya. Singkat cerita, akhirnya orang itu pun bersedia mengantarkan Ali untuk mengambil helm yang jatuh tadi. Dan dia pun menawarkan diri untuk mengantar Ali pulang sampai ke tempat yang cukup ramai. Sesampainya di rumah, Ali baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon.